jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua di pagi hari ini. Jumpa lagi kita di pagi hari ini dalam ibadah online service IFGF Bitung Minggu 8 November tahun 2020. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari persiapkanlah kehidupanmu untuk kita sama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Sebab hanya Dia yang layak kita agungkan dan tinggikan di pagi hari ini lewat tim I Praise IFGF gitu. Bahkan pun juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Melkisedek dari IFGF Batam. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini masuk dalam pribadi kita dan kita mampu mempraktikkan setiap benih-benih firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi tetap setia, tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan takut, Tuhan beserta kita. God bless you all. Mari saudara, teman-teman, kita bersorak-sorak, kita memuji Tuhan.
Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali bisa menjumpai Anda sekalian, para pemimpin dan jemaat kekasih Tuhan yang ada di gereja IFJF Bitung, Sulawesi Utara. Perkenalkan, nama saya Pastor Melkisedek dari IFJF Batam, tapi made in orang Manado. Salam kasih kami sekeluarga dari Batam for semua yang ada di Bitung dan semua yang menyaksikan program online service pada hari ini. Di kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih spesial for Pastor Tony sebagai gembala jemaat yang ada di sana, dan thanks for great invitation-nya mempercayakan saya untuk membagikan Injil kasih karunia bagi semua yang menyaksikan program online service pada hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, tepat pada hari ini kita memulai satu sesi baru atau satu seri yang baru yang diberi judul Stay the Course, tetap pada jalurnya Tuhan. Seri ini sekaligus akan mengakhiri tema besar gereja kita secara global, yaitu Greater Blessing. Dan perjalanan kita selama 2020 ini mengajarkan banyak hal, khususnya dalam perjalanan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan program online service pada pagi hari ini. Saya bersyukur karena di tahun 2020 ini, selain daripada kita mengajar atau belajar tentang hikmat, wisdom, speak, kita belajar tentang bagaimana menghadapi masa-masa sulit di hari-hari ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Itu sebabnya izinkan saya mengajak setiap kita untuk sama-sama memberikan waktu kita, memberikan hati kita untuk kembali diajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memerdekakan kehidupan saudara dan saya dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan program online service pada hari ini. Di minggu yang lalu, dalam khotbah yang dibagikan oleh hambanya yaitu Pastor Semi Hartanto, membagikan atau menyampaikan beberapa pesan penting buat jemaat dan para pemimpin gereja yang ada, khususnya di gereja IFJF Bitung. Nah, saya percaya bahwa pesan yang dibagikan pada minggu yang lalu telah banyak memberkati kehidupan saudara dan saya, utamanya jemaat kekasih Tuhan yang ada di IFJF Bitung. Dan dalam catatan yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh seorang Pastor Semi Hartanto, menyampaikan tentang bagaimana strategi for leadership, bagaimana pemimpin-pemimpin gereja, bagaimana orang-orang percaya dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang hari-hari ini semakin luar biasa mungkin terjadi di berbagai aspek kehidupan dari setiap Anda dan saya. Tapi ada satu quote yang saya akan kutip, yang waktu ketika kali saya menyaksikan program online service IFJF Bitung pada minggu yang lalu, saya sungguh diberkati dengan segmen yang disampaikan oleh seorang Pastor Semi. Dia berkata bahwa setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, setidaknya adalah untuk memimpin diri sendiri sebelum akhirnya bisa memimpin orang lain. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, atau di hari yang penuh dengan keberkatan ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengajak setiap kita sekalian untuk kita akan membaca bersama-sama, belajar bersama-sama tentang Injil yang memerdekakan. Sekarang saya percaya setiap Injil yang dibagikan, setiap firman kebenaran yang saudara dengarkan dan saudara terima dalam hati akan memerdekakan setiap saudara dan saya. Nah, bacaan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada setiap kita pada
hari ini terdapat di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 25, 27 sampai 28. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca Alkitab saudara, membukanya, dan kita sama-sama akan melihat firman Tuhan yang saya percaya akan memerdekakan saudara dan saya dimanapun saudara berada. Ulangan pasal 3 ayat 25, baru 27 dan 28. Di sana dikatakan demikian. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Naiklah ke puncak Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 28, dan berilah perintah kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Jemaat kasih Tuhan, pada bacaan yang sudah saudara dan saya baca bersama-sama, ayat demi ayat yang saudara dan saya setelah baca bersama-sama, atau saudara sudah dengar bersama-sama, saya percaya biarlah kiranya menjadi rema memberkati kehidupan saudara, sehingga dimanapun saudara berada, saudara akan mengalami kuasa kebenaran, kuasa Injil yang akan memerdekakan saudara dan saya. Namun pada ayat ini saya sungguh sangat diberkati ketika kali juga membaca pada kitab yang lain yang sangat korelasi dengan ayat yang sudah kita baca bersama-sama sebelumnya. Dalam Bilangan 27 ayat 12 sampai 23, Bapak Ibu Saudara mungkin tidak perlu baca, tapi mungkin bisa catat dan kemudian nanti baca di rumah nanti kemudian. Tapi dalam ayat ini, Bilangan 27 ayat 12 sampai 23, kurang lebih mengajarkan, menceritakan tentang pesan yang sama. Bagaimana Musa mendapatkan perintah, Musa mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada Musa, yang memberitakan kepada Musa satu pesan yang saya percaya juga ini pesan ini akan memberkati kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang hidup di masa-masa seperti saat sekarang ini. Pesan yang diterima Musa adalah pesan di mana Musa harus tetap memiliki daya tahan. Musa harus tetap memiliki kesabaran di dalam memimpin bangsa Israel. Bahkan ketika dalam perjalanan memimpin bangsa Israel, ada banyak hal yang dialami Musa, ada banyak pemberontakan yang dialami Musa, tetapi dalam kebenaran firman Allah yang sudah kita baca bersama-sama, kalau kita baca secara keseluruhan, di sana akan dinyatakan satu pesan yang disampaikan kepada Musa, bagaimana Musa harus tetap kuat, harus tetap setia, harus tetap sabar, dan tetap memiliki spirit of endurance, memiliki spirit yang tetap memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dan pemberontakan yang dialami oleh Musa. Bukan saja terjadi ketika dia menghadapi orang-orang Mesir, ketika dia menghadapi raja-raja yang menghalangi dia untuk masuk ke negeri Kanaan, tetapi pemberontakan yang dialami oleh Musa adalah pemberontakan yang terjadi dari dalam. Sehingga saya sangat percaya sebagai manusia yang normal akan menyita energi positif dari seorang Musa, karena yang dihadapi adalah keluarganya, yang dihadapi adalah orang-orang yang dekat dengan dia, yang dihadapi adalah kakak dan saudara-saudaranya, yang dihadapi adalah orang-orang yang selama ini berjalan bersama-sama dengan dia, kemudian harus melawan dia di dalam perjalanan untuk menuju ke negeri yang dijanjikan. Sebagai pemimpin, saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah tantangan bagi seorang Musa
yang telah mengambil tanggung jawab dan peran sebagai pemimpin ketika kali memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan. Di tengah-tengah tantangan dan pemberontakan yang harus dialami oleh Musa ketika kali memimpin bangsa Israel, namun Musa telah mengajarkan banyak hal buat perjalanan iman saudara dan saya. Banyaknya pemberontakan, banyaknya pengkhianatan tidak menjadikan Musa menjadi orang yang pesimis, tidak menjadikan Musa menjadi orang yang tidak memiliki harapan, tidak menjadikan Musa menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Namun apa yang dialami Musa mengajarkan dia bahwa pentingnya dia untuk tetap berharap, pentingnya seorang Musa sebagai pemimpin untuk tetap percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan bahkan di tengah masa-masa sulit yang terjadi, yang diizinkan Tuhan di dalam dedikasi pelayanan yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Kisah Musa mengajarkan tentang banyak hal dalam kehidupan saudara dan saya, khususnya sebagai orang percaya, sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang sedang berada dalam sebuah perjalanan iman. Bahkan perjalanan iman saudara dan saya sangat percaya sedang mengalami ujian demi ujian. Tapi ujian yang saudara dan saya alami, biarlah tidak membuat saudara semakin patah semangat, tetapi bisa meneladani apa yang dilakukan oleh seorang Musa. Di tengah pengkhianatan, di tengah tantangan dan kesulitan memimpin begitu banyak umat Israel yang keluar dari perbudakan di tanah Mesir, yang dengan berbagai latar belakang kehidupan dan karakter mereka, yang Alkitab mencatat sangat sulit untuk memimpin orang-orang Israel ketika kali mereka keluar dari tanah di tengah perbudakan Mesir. Tapi Alkitab mencatat Musa tetap optimis. Musa tidak menjadi lemah tetapi memiliki spirit of endurance. Musa stay the course. Musa tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Apa yang dialami Musa, kesulitan yang dialami oleh Musa tidak menjadikan Musa menjadi lemah. Apa yang dialami Musa tidak menjadikan Musa menjadi orang yang tidak berdaya. Tetapi Musa di akhir daripada kepemimpinannya, saudara dan saya sebagai pemimpin harus meneladani apa yang dilakukan Musa. Yang Musa lakukan di akhir kepemimpinannya adalah dia meres up kepemimpinan. Alkitab mencatat di dalam Ulangan pasal 3:28, firman Tuhan berkata, dan berilah perintah kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Nah, Alkitab mencatat bahwa karena sikap Musa yang stay the course, tetap pada jalurnya Tuhan di masa akhir kepemimpinannya, Alkitab mencatat Musa tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Musa tetap berada dalam relnya Tuhan, sehingga sikap Musa yang tetap berada dalam jalurnya Tuhan membuat seorang Musa dapat dengan mudah untuk mewariskan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Joshua. Musa bisa saja berkelik ketika kali turun dari puncak Pisgah dan mewartakan pesan yang berbeda, tidak seperti yang mungkin diwahyukan oleh firman Tuhan kepadanya. Tetapi apa yang Musa lakukan di akhir kepemimpinannya, saudara dan saya sebagai pemimpin-pemimpin gereja, saudara dan saya sebagai pemimpin-pemimpin keluarga, saudara dan saya sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di I Care leader,
atau di marketplace, atau di dunia bisnis dimanapun saudara dan saya berada hari-hari ini. Saudara dan saya perlu meneladani apa yang dilakukan Musa. Musa di tengah tantangan, dia tidak menjadi lemah dan mengeluh, tetapi Alkitab mencatat optimisme daripada seorang Musa, kekuatan spiritual daripada seorang Musa justru makin bertambah kuat. Daya tahan spiritualnya di tengah kesulitan, di tengah tantangan, justru semakin going strong. Nah, hal ini yang ingin saya bagikan kepada setiap kita, supaya apa yang dilakukan Musa atau sikap yang dimiliki oleh seorang Musa ketika kali berada di akhir periode kepemimpinannya, Musa telah memberikan legacy, satu warisan yang perlu dan saudara dan saya lakukan di tengah-tengah dedikasi pelayanan saudara. Ada 3 hal yang secara cepat saya akan bagikan menjadi pesan penting buat setiap kita, yang akan membuat kehidupan iman dan spiritual saudara untuk tetap memiliki daya tahan yang kuat, untuk memiliki tetap semangat yang kuat, untuk memiliki optimisme yang kuat menghadapi tantangan demi tantangan, sama seperti yang dialami Musa ketika kali Musa berada dalam perjalanan imannya selama 40 tahun memimpin bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke gerbang masuk tanah perjanjian. Apa 3 hal penting itu? Dan bagaimana supaya kehidupan saudara sebagai orang percaya, pemimpin Kristen, atau sebagai anak-anak Tuhan yang ada di hari-hari yang sulit ini, saudara tetap memiliki daya tahan yang tetap kuat? Ataukah daya tahan saudara mulai habis, kekuatan saudara mulai menipis, atau orang Manado bilang sosuak, tidak kuat lagi, dan telah menjadi lemakah iman saudara di hari-hari ini? Dan bagaimana supaya daya tahan saudara tetap kuat menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan mungkin tantangan demi tantangan. Nah, sebagai hamba Allah, izinkan saya mengajak setiap kita untuk sama-sama meneladani apa yang dilakukan Musa. Dalam catatan renungan saya, hal yang pertama atau teladan yang pertama yang saudara saya harus petik, ambil dan tiru daripada seorang Musa dalam kepemimpinannya, ketika kali Musa memimpin satu bangsa yang besar di tengah-tengah kesulitan yang multi kompleks ketika itu, kita mencatat yang membuat Musa tetap bertahan, yang membuat Musa memiliki spirit of endurance. Yang pertama, Musa telah melihat apa yang akan ia capai. Ini adalah sesuatu yang penting. Sebagai orang percaya, sangat penting dalam kekristenan, sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya, untuk memperhatikan, untuk mempercayai, untuk melihat apa yang ingin saudara dan saya ingin capai dalam kehidupan saudara. Baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan generasi muda, dalam kehidupan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Yang pertama menjadi pesan penting buat kita adalah Musa telah melihat apa yang akan ia capai. Tahukah saudara apa yang Musa ingin capai? Apakah prestasi yang Musa ingin capai? Apakah gelar yang Musa ingin capai? Tentunya tidak. Karena saya sangat percaya Musa memiliki prinsip hubungan itu adalah sesuatu yang lebih penting. Musa menjadikan hubungan adalah prioritas yang penting dibanding prestasi yang harus dipilih. Perhatikan baik, Musa menjadikan hubungan adalah prioritas yang penting dibanding prestasi
yang harus dipilih. Dengan kata lain, saya ingin mengutip quote dari seorang Pastor Sam. Musa membiarkan egonya terluka. Lebih baik ego saya terluka karena pernah gagal, dibanding iman saya terluka karena saya duduk-duduk saja. Perhatikan baik. Lebih baik ego saudara terluka, lebih baik ego saya terluka, lebih baik ego Musa terluka daripada dia tidak melakukan sesuatu apapun untuk bangsa yang besar yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, sebagai pemimpin, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, mari milikilah sikap seperti yang dimiliki oleh Musa. Musa dalam memimpin satu bangsa yang besar, Musa melihat apa yang akan ia capai. Yang Musa ingin capai bukan prestasi. Buktinya Musa rela meninggalkan jabatan kepemimpinan yang telah dipegangnya selama 40 tahun untuk didelegasikan, untuk diregenerasi kepada seorang muda Yosua. Ini yang harus perlu ditiru oleh seorang pemimpin. Ini yang perlu ditiru oleh kebanyakan orang percaya, termasuk setiap Anda yang dan saya yang menyaksikan program ini. Milikilah hati seperti yang dimiliki Musa. Musa melihat apa yang ingin ia capai. Di dalam Ulangan pasal 27 di sana dikatakan, naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Memang Alkitab mencatat dia tidak masuk ke negeri Kanaan, tapi ini bukan berarti Musa tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ada banyak terjemahan yang salah yang menerjemahkan seakan-akan Musa tidak masuk dalam kerajaan Allah. Sebagai hamba Allah, saya ingin ingatkan kepada setiap kita bahwa yang dilakukan Musa adalah satu sikap kerendahan hati yang mau merendahkan hatinya untuk meregenerasi kepemimpinan. Musa melihat apa yang akan ia capai. Yang ingin dia capai adalah dia ingin melihat bangsa Israel harus ada di negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Yang dilakukan Musa, peran yang dikerjakan oleh seorang Musa, menghantarkan dan mempersiapkan generasi selanjutnya untuk masuk ke negeri yang dijanjikan, yang limpah susu dan madunya, yang kaya dengan segala kemurahan dan kebaikan Allah. Yang pertama, dengarkan baik, bahwa saudara harus melihat apa yang ingin saudara capai. Dengan kata lain, saya ingin terjemahkan bahwa pentingnya visi dalam kehidupan saudara dan saya. Di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah bisnis dan usaha, pendidikan. Sehingga saudara tidak sembarang hidup, tapi saudara menjalani satu perjalanan iman kehidupan karena punya tujuan visi yang jelas dalam hidup saudara. Bersyukur gereja kita memiliki visi yang jelas, sehingga kita tidak sembarang saja dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan pelayanan. Tapi visi yang kita terima melalui kepemimpinan mendorong saudara dan saya untuk bergerak dalam destiny Tuhan, yaitu greater blessing terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, yang kedua, sebagai pesan penting yang saudara perlu juga harus catat di dalam kehidupan saudara dan saya, selain daripada Musa melihat apa yang ingin ia capai, Alkitab mencatat bahwa keteladanan yang perlu saudara dan saya juga harus tiru dari seorang Musa. Yang kedua, ternyata Musa bukan saja melihat, tapi Alkitab katakan view from the top. Musa melihat tujuan akhir. Kanaan betul sesuatu yang ingin dia capai, sesuatu yang ingin dia rindukan untuk bisa ada di sana. Tetapi Alkitab mencatat dia hanya diperlihatkan. Dan view from the top, dari puncak Pisgah
dari ketinggian dalam hadirat Allah. Alkitab mencatat Musa melihat tujuan akhir. Kanaan betul adalah tujuan akhir dari bangsa Israel. Tapi sebagai Israel rohani, sebagai orang percaya yang telah ditebus Tuhan melalui pengorbanan darah Yesus Kristus di atas kayu salib, Alkitab mencatat bahwa tujuan akhir saudara dan saya adalah kerajaan surga. Dari poin kedua yang saudara dan saya sudah dengarkan bersama-sama, bahwa dari ketinggian Musa telah melihat tujuan akhir. Tujuan akhir yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Alkitab mencatat bahwa panggilan dari seorang Musa adalah panggilan untuk menuntun bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Inilah panggilan Musa. Ketika kali Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Horeb, Alkitab mencatat Musa menerima pewahyuan tentang bagaimana ia diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, di dalam perjalanan Alkitab mencatat sebelum mereka masuk di tanah perjanjian, Tuhan berbicara secara spesifik kepada seorang Musa untuk Musa dapat meregenerasi kepemimpinan. Musa memang diperlihatkan tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan, tetapi Musa hanya sampai untuk melihat, karena Joshua lah yang disampaikan dalam firman Tuhan yang akan menuju ke tanah yang dijanjikan itu. Jadi apa yang dilakukan Musa dan apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya adalah mempersiapkan next generation, mempersiapkan regenerasi supaya kepemimpinan, supaya pelayanan, supaya kehidupan kekristenan yang ada, movement atau gerakan gereja akan tetap berjalan di hari-hari ini. Saudara dan saya harus perlu melakukan seperti yang dilakukan Musa, yaitu meraise up the next gen. Nah, hal yang ketiga yang perlu saudara dan saya lakukan supaya saudara dan saya tetap kuat, berdiri teguh, dan tetap bersemangat di hari-hari yang tidak pasti. Di hari-hari ini, saudara dan saya harus mengetahui tujuan akhirmu. Nah, apa tujuan akhirmu? Dan bagaimana Anda dan saya dapat sampai pada tujuan akhirmu? Nah, orang percaya sebagai gereja Tuhan harus tahu dan mengerti tentang tujuan akhir dari setiap hidupnya. Sebagaimana Musa tahu tujuan akhirnya. Itu sebabnya Musa berfokus pada tujuan akhir. Ini poin yang ketiga yang harus menjadi catatan saudara dan saya. Dan doa saya juga ini menjadi tindakan saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini. Yang ketiga, sebagai catatan akhir dari renungan pada hari ini, hal yang ketiga yang perlu saudara dan saya pelajari dari Musa, tindakannya berfokus pada tujuan akhir. Tujuan akhir Musa adalah promised land. Dia mempersiapkan the next generation. Dia mempersiapkan kepemimpinan selanjutnya. Nah, pengertian daripada Musa bertindak, berfokus pada tujuan akhir adalah bukan semata-mata kepada tempatnya, tetapi kepada people-nya, orang-orangnya yang akan menuju, yang akan berada di negeri perjanjian itu. Dengan kata lain, poin yang ketiga ingin saya garis bawahi, multiplikasi dan regenerasi adalah bagian yang penting dari fokus atau tujuan hidup daripada seorang Musa. Itu sebabnya Ulangan pasal 3 ayat 28 berkata begini,
dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Di dalam ayat yang lain sebagai ayat penutup kita pada hari ini, Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai 23 berkata begini. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Ayat 23 dikatakan, lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Posisi bukanlah tujuan dari seorang Musa. Jabatan bukan fokusnya, tetapi yang menjadi tujuan dari seorang Musa ialah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Perbudakan yang telah dialami oleh bangsa Israel selama beratus-ratus tahun, Alkitab mengatakannya. Melalui kepemimpinan Musa, Allah memanggilnya untuk membebaskan umat yang dibelenggu oleh perbudakan menuju ke tanah yang dijanjikan, sesuai dengan panggilan Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Waktu ketika Musa persis berada di puncak Pisgah, dengar baik, Musa sedang melihat tujuan akhir sudah dekat. Musa sedang melihat view from the top, tujuan akhir yang telah dekat. Nah, hari-hari ini saya percaya yang akan menjadi penutup saya pada renungan hari ini. Sebagai hamba Allah, saya ingin men-encourage setiap kita, dimanapun saudara menyaksikan program ini. Saya ingin berdoa menjadi akhir daripada sesi ini, supaya tantangan apapun, persoalan apapun yang mungkin saudara alami di hari-hari ini, izinkan saya untuk menutup dengan satu pesan, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai Musa melalui padang gurun selama 40 tahun, membawa bangsa Israel menuju kepada gerbang Kanaan, negeri yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Saya mau beritahu, tantangan bukan mudah bagi seorang Musa. Tapi apa yang terjadi? Musa tetap kuat. Kenapa Musa tetap kuat? Musa memiliki spirit of endurance, spirit yang mampu bertahan, karena dia tetap mampu, dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan melalui hubungan pribadi dengan dia. Dengan kata lain, Musa tetap connect with God. Dia tetap terkoneksi dalam situasi apapun. Musa tetap terkoneksi dalam keadaan apapun, sehingga membuat Musa tetap stay the course. Artinya Musa tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Sehingga ketika kali dalam penglihatan di atas bukit, apa yang Yesus lihat, apa yang murid-murid lihat, mereka melihat ada 3 penglihatan yang mereka lihat. Salah satunya Musa berada di samping Yesus. Dengan kata lain, Musa ada dalam kerajaannya. Yang sedang melihat saudara dan saya di hari-hari ini, yang pasti saudara tidak sendiri. Tetap semangat, miliki spirit of endurance, dan tetap dalam jalurnya Tuhan, akan membuat saudara akan mengalami greater blessing, berkat yang lebih besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dan kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk tetap bertahan, teguh berdiri dalam situasi dan keadaan apapun. Aku berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan menyaksikan program ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, sebagai mana Musa yang tetap kuat, teguh berdiri, bahkan memiliki Tuhan kekuatan spiritual yang makin hari makin kuat di hadapan-Mu Tuhan. Hal yang sama juga Engkau beri dalam hidup kami. Kami senantiasa kuat, kami senantiasa terus mampu bertahan, bersabar sampai pada finishing line. Kami melihat kemuliaan, berkat yang lebih besar menjadi bagian
dan termanifestasi sempurna dalam hidup kami. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada. In Jesus' name, amen. Puji Tuhan, semua kita sudah diberkati untuk firman Tuhan, amin saudara. Dan terima kasih buat Pastor Melkisedek pagi hari ini boleh memberkati kami seluruh IFJF Bitung. Tentunya jemaat akan sangat diberkati dan sangat mendapatkan berkat yang luar biasa di kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Salam dari kami seluruh IFJF Bitung buat pastor dan keluarga dalam pelayanan yang ada di sana. Doa kami biar Tuhan terus pakai dengan luar biasa. Tuhan pakai dengan dahsyat dalam pelayanan. Dan kami percaya satu waktu pasti bisa bersama-sama dengan kami di IFJF Bitung dalam ibadah onsite. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Dan saya berharap setiap persembahan saudara, mari kita tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika Tuhan memberkati pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, mari kita juga belajar untuk memberi yang terbaik. Apa yang menjadi haknya Tuhan, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Dan doa kami biar setiap persembahan Bapak Ibu akan sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan, bahkan ibadah dalam setiap ibadah kita di setiap minggu. Dan itu sebabnya mari persiapkan persembahan saudara, dan nanti persembahan akan diletakkan di dalam amplop. Nanti koordinator iCare, Bapak Ibu Saudara yang akan menjemput setiap persembahan saudara. Dan mari kita mau siapkan hati, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini bersama keluarga yang ada di rumah, suami, istri, anak-anak saling bergandengan tangan. Kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kami percaya setiap kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Melkisedek. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan yang ada di Batam. Tuhan tolong dia, mampukan dia, beri dia hikmat yang luar biasa di dalam pelayanannya semakin dahsyat. Tuhan pemakaian Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati keluarganya. Tuhan memberkati apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa yang ada di sana. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu di pagi hari ini. Dan kami percaya setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biar kami terus kuat di dalam hari-hari ini. Kami semakin lebih dewasa dalam kehidupan kami, iman kami, dalam setiap tindakan kami. Kami percaya ketika kami terus berjalan dengan Tuhan, kami akan melihat banyak hal, mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam semua kehidupan kami. Tuhan terus tolong setiap kami, berkati kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati Tuhan pekerjaan kami, bisnis kami, aktivitas kami, studi kami, masa muda, orang-orang muda diberkati dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan di pagi hari ini juga, di saat kami memberi setiap persembahan kami dengan sukacita, dengan tulus hati, maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami. Tuhan ajar kami untuk memberi yang terbaik Tuhan, karena kami tahu jika Tuhan sudah memberkati hidup kami, kami juga tahu untuk memberkati dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap persembahan perpuluhan kami, ucapan syukur dan persembahan yang lain yang kami beri. Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, suami istri, anak-anak, kita saling bergandengan tangan, kita terima berkatnya Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Semua kita
yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.